kalau kalian mendapatkan wahyu atau apa dalam mimpi itu sebuah kebaikan, itu belum tentu kebenaran, karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Yang benar baru hak benar. Kalau kalian mendapatkan wahyu atau apa dalam mimpi itu sebuah kebaikan, itu belum tentu kebenaran, karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Yang benar baru hak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Dimensi. Apa kabar sobat Dimensi semuanya? Terima kasih sudah selalu setia nonton konten kita. Walaupun hanya beberapa, tapi itu tetap membuat kita semangat buat berkonten terus. Ingat slogan di Jendela Dimensi, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib tidak bisa dijelaskan secara material atau nyata, tapi bisa dirasakan melalui alam bawah sadar kalian semua. Oke, untuk malam hari ini saya ditemani oleh Mas siapa? Mas Iyung. Mas Iyung itu datang dari Klaten ya. Pasti yang sering lihat konten saya selain di Jendela Dimensi pasti sering lihat Mas Iyung. Nah, pada malam hari ini kita mau bercerita tentang sesuatu yang sering dirumorkan dirumorkan, dimitoskan, yang kemarin juga Mas Eko bilang urban legend. Jadi kayak yang kemarin kita kan udah habis bahas tentang teori konspirasi ya, teori konspirasi adanya Kanjeng Ratu Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul atau Nyai Sekar dan dan banyak lagi sebutan-sebutan untuk beliau lah. Ada atau tidak beliau itu tergantung kalian yang menilai sendiri. Nah, untuk malam hari ini setelah membahas sosok, kita pengen membahas apa Mas? Tempatnya, jadi kerajaannya, di mana itu berasal, di mana sejarahnya, awal mitos itu ada di setiap kota, di setiap tempat, di setiap daerah itu pasti memiliki cerita berbeda-beda pada sudut pandang yang berbeda, yang akhirnya juga kemungkinan bersandar pada tiga hal yang kemarin: budaya, supranatural, dan itu tadi politik of the money. Oke, ini jadi apa? Kita bahasanya campur aja ya. Nanti kalau seandainya saya mau bahas pakai Jawa, kita juga orang Jawa, jadi kalian nanti tinggal baca subtitle di bawahnya, nanti tenang aja. Oke Mas Irul, nenek, kemarin kan kita udah bahas banyak hal tentang gaib ya. Sekarang nggak melulu tentang gaibnya, tapi kita tempat-tempat yang sering disebutkan ada kerajaan atau cerita-cerita tentang istana apa gitu, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, ini nanti kita dengerin Mas Irul cerita dulu, habis itu kita bahas biar menarik buat cerita malam Jumat ini. Oke, monggo Mas Irul cerita tentang kerajaan atau apapun yang Mas Irul pernah dengar. Yang nggak jauh kan yang sempet kemarin kita bahas kan, Nyi Roro Kidul. Itu kan juga banyak sekali obrolan ya, entah itu isu benar atau enggak, kerajaan Nyi Roro Kidul yang ada di selatan. Nanti ada juga yang di utara, belum lagi nanti ada yang di pulau lain atau mungkin di kerajaan lain. Enggak cuman sampai isu, bahkan mungkin dibikin cerita, entah itu cerita di buku, di komik atau dan lain sebagainya, kan sekarang udah banyak sekali. Nah, itu kira-kira nek Mas Irul fenomena kayak gitu kok bisa terjadi? Apa emang dari dulu emang ada, atau ada orang yang pernah nyasar? Kan banyak orang yang cerita, saya habis dapat wangsit ke kerajaan Roro Kidul, terus beberapa orang yang ngakunya pernah melakukan ritual terus bisa ke sana, terus setiap orang yang melakukan latihan ilmu kebatinan nanti di level tertentu bakal salah satunya ujiannya ke sana, terus dapat mahkota atau sah-sahan tingkatan itulah kalau itu lewat sana. Ya, itu sebenarnya sampai sananya
itu kadang ada yang nggak sengaja tahu-tahu sampai sana, ada yang emang disengaja pengen ke sana, itu ada yang kok tiba-tiba malah sampai sini gitu kan, bisa juga kan kalau bicara kemungkinan loh ya. Kalau menurut saya ya tiga-tiganya bisa. Nah, kenapa terbentuk mindset keilmuan mereka seperti itu dan harus ke sana? Harus ke sana berarti dia udah mengetahui duluan. Iya, kan? pastinya. Tapi kalau yang ujuk-ujuk rono, makanya aku sering cerita di berbagai apa ya, pelatihan supranatural atau orang-orang yang melakukan ilmu kejawen ya. Kejawen itu kan di Jawa tuh. Iya. Pasti selalu berhubungan dengan beliau, Mas itu. Dan mereka selalu tahu. Dulu aja salah satu punya teman itu dikit-dikit kalau ada energi dari wah ini ada energi dari pantai selatan, nggak berani. Wah nanti aku dimarahin. Nah itu juga nggak tahu aku tuh kan gimana, fenomenanya gimana gitu maksudnya. Dan mesti daerah Jawa Tengah khususnya mesti ke selatan ya. Iya, kalau Jawa Timur harus beda lagi mungkin. Jawa Timur itu kan buat orang yang Jawa. Tapi temanku yang itu orang bukan orang ya aslinya orang Jawa tapi dia itu ada di luar pulau sana. Tapi tetap aja atau mungkin dulu teknik keilmuannya dibawa dari sana dari sini ke sana atau gimana nggak tahu juga. Tapi bicara kerajaan mungkin sistemnya kan sistem zaman dhisik. Kalau bicara secara manusia ya kan ya ada manusia sing kerajaan Majapahit lah. Iyalah, Mataram, Jawa Timur, Brawijaya. Berarti kan ada cabang-cabangnya. Cabang ya contoh, oh ini daerahnya kecamatan gaibnya sini, pusatnya di selatan. Nanti ada gubernur gaibnya, ada bupatinya. Bisa jadi nenek gaib itu kan ada level tingkatannya masing-masing. Sebenarnya saya nenek bahas kayak gitu kan, bahas kayak gini itu kan butuh energi kita sendiri toh. Karena kadang alam bawah sadar manusia itu menceritakan hal-hal gaib atau hal itu kan juga memerlukan tingkat imajinasi atau apa ya, pergulatan imajiner. Jadi kalau seandainya waktu kita mau bercerita itu kita nggak punya imajinasi tentang itu, ya kita buntu. Dan makanya akhirnya apa itu ya, makanya ya supranatural itu ya imajinasi yang bergerak. Berarti kan sampai dia mencapai titik kesimpulan kan tetap ini toh, tetap berdasarkan kemungkinan yang paling mendekati. Iya, dari kemungkinan itu akhirnya timbul yang namanya imajinasi. Nah, sekarang kita tarik itu ya, tarik ulur jauh dari cerita ini. Kenapa bisa cerita gini? Kita mungkin salah satunya ada yang nonton buat cerita sejatinya beliau itu ada seperti apa, kerajaan itu ada seperti apa. Sebagai orang Jawa ya, orang kejawen, orang yang hidup di Jawa dan di Jawa, anak turun Jawa yang model yang siapapun di tanah Jawa itu yang asli pribumi itu pasti kan juga dulunya keturunan orang-orang Jawa juga toh. Jadi secara tidak langsung kita memiliki memori dari para leluhur kita yang entah dari dulu sampai sekarang mitos itu atau cerita rakyat itu mengikuti kehidupan dari leluhur ke ayah, ke anak, ke cucu dan seterusnya. Walaupun tidak bisa jadi benang merah atau garisnya dari cerita awal sampai sekarang itu pasti seperti itu nggak bisa. Karena apa ya, Jawa itu kan ilmu rasa, bukan ilmu yang tertulis. Nah mungkin juga salah satunya kerajaan yang ada dari dulu itu mungkin yang disebutkan sekarang itu sudah jauh berbeda. Apalagi orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan alam di sana dan bercerita, itu kan hanya cerita, nggak ada yang tahu fenomena aslinya.
Ya. Kadang ada orang yang mendapat wangsit, dapat wahyu, bisa berkomunikasi dan bisa datang ke kerajaan itu, terus disamakan atau dipadukan, disinkronkan dengan cerita-cerita orang kejawen zaman dulu yang masih membawa cerita itu. Kok sama? Bisa jadi juga. Cuman kan kadang tetap kesamaan cerita itu juga bisa karena otak yang udah termindset dari cerita itu. Yo, kalau kemungkinan bisa kan seperti tadi kan itu. Jadi kadang itu pesan buat kalian semua, teman-teman sobat dimensi ya. Sebenarnya kekuatan pikiran kita untuk menangkap atau mengisi memori kita tentang hal-hal seperti itu dari cerita, dari gambar, dari imajinasi kita sendiri, itu kita sudah seperti didoktrin. Kayak dari kecil kita sudah bisa menggunakan bahasa Jawa ya karena kita udah dituntun dari itu. Nah mungkin alam bawah sadar kita juga dituntun oleh leluhur kita untuk sedikit banyak mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi kayak kerajaan dan lain sebagainya mungkin dulu ada, mungkin terus jadi gaib dan lain-lain, ya itu mungkin alam bawah sadar kita yang menuntun ke situ. Mungkin dulu ada, berarti sekarang nggak ada. Bukan sekarang nggak ada, mungkin dulu ada terus jadi sekarang jadi cerita dan dipercayai orang ada itu loh. Mungkin dulu memang beneran ada, entah itu sekarang nggak ada. Semakin apa ya nggak tahu, maksudnya ada atau enggak itu kan nggak tahu kita. Itu kan hanya cerita dari orang. Mungkin itu dulu ada dan wujud dan mungkin dimensinya lebih gampang di zaman dulu daripada sekarang. Soalnya kan gini ya, kita membahas, ya kita nggak usah bahas agama. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh juga dari agama. Kayak ilmu agama itu kan mengikuti zaman. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Iya lah, jelas itu. Ilmu agama itu mengikuti perkembangan zaman. Yang dulunya nggak bisa syiar lewat media, sekarang bisa. Dulu juga gitu mungkin. Dulu dimensi apa? Dimensi rasa atau orang yang melakukan segala sesuatu dengan rasa dan sensitif dulu masih bisa dan masih kelihatan itu ada. Nah sekarang udah sama sekarang udah beda. Makanya saya bilang mungkin dulunya ada karena dimensinya berdekatan. Nah, kalau sekarang apa masih banyak orang yang menggunakan ilmu rasa? Seumpama wong sensitif mungkin dia bakal menemukan ya. Ya sensitif sekarang itu beda sama rasa, sama sensitif itu beda. Ya maksudnya rasanya orang sekarang sama rasa kan. Rasa dulu gini lah. Kita kenapa beda orang? Saya selalu menjebatani dulu dan sekarang itu karena apa? Sekarang itu orang itu lebih banyak memikirkan sesuatu kayak melihat, di sana ada kerajaan. Lebih percaya dari apa yang dilihat mata daripada perasaan hati. Karena apa? Sekarang itu bahkan ada pepatah iklan ya, visual speak loud. Jadi gambar itu berbicara lebih banyak daripada yang daripada hanya kata-kata aja. Jadi gambar itu berbicara lebih banyak. Dulu rasa yang berbicara lebih banyak. Bahkan tanpa kita berpikir, tanpa kita melihat, kita sudah bisa merasakan alam itu bergerak gimana. Jadi aja kerajaan di sana, mungkin kita lewat di suatu tempat yang memang medan energi dari makhluk-makhluk tertentu. Ya kita karena kita dulu nggak ada HP, nggak ada sinkron, otak kita udah terkontaminasi dengan sinyal 4G, 5G dan lain sebagainya. Ya makanya saya bilang dulu bisa jadi ada, karena memang lebih banyak orang bisa merasakan itu. Makanya jadi banyak cerita dari dulu ya, beda sama sekarang. Orang-orang tertentu toh. Ya mereka melihat sesuatu karena gambar toh.
Anda cara kamu dapat berita dari mana? Kalau saya emang dari gambar Iya, ya. semua dari Cuman kan beda lagi sama orang yang katakanlah narasumber, dia pernah mengalami ini cerita Ya, ini bisa itu jadi narasumber. anggap aja kan kita nggak tahu itu kebenaran apa enggak, cuman dia udah istilahnya apa ya, meyakinkan bahwa Nah. saya pernah datang ke tempat Iya. ini, entah ngobrol apa dan lain sebagainya. Atau gini ya, mereka sekarang maaf gini ya, adanya perubahan zaman membuat sesuatu yang bergambar, membuat orang itu berdoktrin atau membuat imajinasi sendiri. ya. Terus rasa sensitifnya itu sinkron dengan imajinasinya, akhirnya timbul itu. Kalau dulu dapat dari mana? Gambar belum ada. Ya belum banyak ya. Iya. Ya belum ada. Ya, makanya itu. Karena sekarang banyak orang yang belum ada. Kebanyakan orang yang tahu Nyi Roro Kidul mungkin karena gambar. Apalagi metode orang-orang sekarang atau anak-anak di umur 25, 30. Kalau dulu kan paling penggambarannya seumpama nih, Nyi Roro Kidul penggambarannya gimana nih Nyi Roro Kidul? Cantik, ratu, rambutnya panjang, pakai baju hijau. Itu yang udah terdoktrin, dia udah terdoktrin. Dan kalau yang orang sekarang kan udah ada gambarnya orang menggambar. Makanya saya kemarin saya sendiri ada. Tapi yang saya tahu tidak seperti yang kalian bayangkan. Karena saya punya penilaian sendiri dan tanpa gambar, tanpa apa, saya punya imajinasi sendiri tentang beliau. Berarti memang ada karena makhluk jin itu memang ada. Ya kalau jin sepakat semuanya. Iya, ada levelnya tertentu. Jin ini udah tinggal karena apa ya? Di agama salah satu agama ya, termasuk agama Islam itu bilang milal jinnat di mana sih ya? Jin dulu baru manusia, mas jelas ada tuh. Ya ada. Ilal yakudun, yang menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, ya pasti ada. Makanya itu, jadi penggambaran segala sesuatu, entah itu kerajaan alam gaib, sosok-sosok tertentu, itu ya juga penggambaran dari imajinasi manusia, dari bentuk, dari mata, kan dari rasa. Ya berarti Mas Rian juga bisa juga itu dari penggambaran dari imajinasi. Ya bisa aja karena ya makhluk jin itu memang digambarkan melalui imajinasi bukan mata. Ya, berarti belum tentu juga ya. Ya belum tentu, nggak ada yang tahu kebenaran. Istilahnya aslinya. Iya, makanya saya selalu bilang kalau kalian mendapatkan wahyu atau apa dalam mimpi itu sebuah kebaikan, itu belum tentu kebenaran karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Yang benar baru hak benar. Hanya itu kalau aku selalu menjelaskan di awal segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib tidak bisa dijelaskan secara materi. Makanya hati-hati teman-teman yang selalu percaya dengan dikit-dikit gaib dan gaib dan gaib dan gaib. Karena gaib itu bukan sesuatu yang kalian bisa duga-duga. Kalian pelajari dan akhirnya menduga-duga. Berarti obrolannya ini, obrolannya yang pasti itu bahwa jin ada. Dan untuk yang lain-lainnya ya nggak ada kesimpulan. Tidak ada kalau namanya jin. Ya kesimpulannya itu selama itu tidak mengganggu, selama itu tidak menjadi merugikan, tidak bermanfaat, nggak usah diimani ya harus ya, karena gaib. Kalau itu diikuti, dipelajari, menginginkan sesuatu berdasarkan itu yang kelewat. Cuman kan diimani nanti orang bisa berpandangan lain. Seumpama kayak bahas Nyi Roro Kidul, diimani, maksudnya kan diimani bahwa itu ada, gaib itu ada. Nah itu betul. Kan beda kan, yeah. Gaib itu ada. Bisa juga diimani bahwa ya itu yang kelewat boleh, udah jelas.
Iya kan maksudnya, makanya saya perjelas. Yang disebut itu gaibnya, bukan sosoknya. Bukan sosoknya. Makanya kan bisa salah nanti teman-teman yang di konten saya sebelum-sebelumnya itu kan kadang orang salah persepsi ya. Iya ada setan. Setan itu apa? Setan itu penggambaran sesuatu yang buruk. Bisa nggak? Iya, itu juga nggak salah, tapi kurang tepat. Setan itu sifat. Iya. Nah, jin itu makhluk. Gitu toh? Iya. Makanya pasti pernah dengar kata-kata ini. Setan dari golongan jin dan manusia. Manusia bisa disebut setan kalau dia memang bersifat seperti setan. Ya. Jadi jangan kalian menyimpulkan bahwa setiap jin itu setan, belum tentu. Setan itu sifat. Ya. Nah, sifat jeleknya. Kamu nanti bilang, lah iblis itu apa? Ya, iblis itu apa? Nah, lagi itu. Iblis itu malaikat. Malaikat yang malaikat. Ya memang malaikat yang emang ditunjuk Tuhan untuk menyesatkan. Kalau malaikat yang ditunjuk Tuhan untuk menyesatkan, padahal kalau malaikat kita tahu malaikat itu sesuatu yang baik. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan persepsi. Makhluk yang diciptakan Allah itu, yang diciptakan Tuhan itu ada berapa sih? Makhluk ya. Semua banyak makhluk, maksudnya tendensi makhluk yang memang diciptakan untuk mengisi bumi, yang bakal memiliki tugas dari Allah, menjadi khalifah. Manusia, hewan. Bukan hewan ya, salah satunya tapi akhirnya semuanya yang diciptakan makhluk ya. Maksudnya yang tendensinya beberapa aja. Malaikat dan manusia. Apalagi jin. Apa namanya? Iblis katanya malaikat. Ya iya, makanya dari malaikat itu tadi, manusia dan jin. Nah, tapi iblis ini loh, apa? pasukannya kan jin yang ya, malaikat nggak punya pasukan jin. Manusia nggak bisa punya pasukan jin. Manusia sih bisa. Malaikat memang, waduh, kalau malaikat yang nggak tahu juga ya. Cuman belum ada cerita loh maksudnya. Ya kan ya. Malaikat yang punya memang pasukan kita harus jin memahami gitu. segala sesuatu dari cerita. Ya mungkin kalau dari iblis terus dikategorikan malaikat, mungkin kalau sepemahaman saya balik lagi ke yang tadi, sesuatu yang baik itu bukan sesuatu yang baik itu belum tentu benar, tapi kalau sesuatu yang benar itu pasti baik ya. Mungkin malaikat maksudnya yang itu tadi. Nah, terus benar, tapi kita garis bawahi, malaikat itu pasti kan nurut tidak ya. mungkin menganut perintah sama Ya. Kenapa disebut iblis malaikat itu? Ya karena nurut berarti. Disebut iblis kan nurut ya, karena kan nurut. Ya, dari kan nurut disuruh nyembah manusia kan. Padahal dia kalau dihitung-hitung yang paling takut sama Allah, paling alim, paling semuanya. Gara-gara satu hal itu. Ini terus jadi bukan iblis. Iblis ya adanya cuma satu itu, apalagi ada iblis apa? Jadi dia malaikat yang bernama iblis gitu. Bisa jadi, bukan ya. Wallahu alam. Cuman kita tarik versinya seperti itulah. Allah juga tahu, Tuhan kita juga tahu kenapa dia jadi iblis. Karena nggak jadi malaikat semua, ya emang mau dibentuk seperti itu. Karena mungkin cemburu, kenapa manusia itu kok lebih mulia dari saya? Kenapa manusia itu lebih mulia dari malaikat, bahkan iblis, bahkan jin? Karena manusia itu kalau berbuat baik, istilahnya beramal baik,
istilah bisa lebih unggul dari malaikat. Tapi kalau pas berbuat jelek itu bisa lebih jelek daripada setan. Itu benar, tapi kurang tepat. Tepatnya gini, manusia itu diberi jasad, Diberi nafsu, diberi jasad, iya. jahat yang akhirnya tertunduk pada nafsu karena jasad hewani, iya toh, ya. dan akhirnya memiliki nafsu, dan dia memiliki roh yang notabene dari malaikat, memiliki pancaran roh. Jadi mereka bercampur jadi satu di tubuh manusia. Ya ada elemen iblisnya, ada jasadnya, ada nurnya. Makanya itu seandainya dia pikirannya cuman nafsu, yo luweh elek kok kewan soalnya duwe akal. Iya toh. Soalnya duwe akal. Nek seandainya dia bisa menahan nafsunya, dia lebih baik dari malaikat karena dia diberi jasad dan nafsu. Makanya itu manusia itu adalah makhluk yang paling mulia daripada malaikat ataupun yang lain-lainnya ataupun jin dan lain sebagainya. Karena diberi jasad itu tadi, maksudnya jasad itu tadi isinya nafsu. Makanya manusia, ini kita bahas kerajaan kok jadi kesini ya. Kerajaan jin ya. Wah ini Pak yang kangen dinding malahan. Yes, pokoknya kita seandainya kita tahu teori alam itu maksudnya segala sesuatu yang terbentuk asal muasalnya itu dari satu titik. Terus akhirnya ada kerajaan jin, ada kerajaan tadi pantai selatan, pantai di timur, pantai dimanapun itu pasti selalu ada karena hubungannya pasti dari situ juga. Anak turun itu ya saya masih belum paham ya sekarang, entah itu dari segi supranatural atau apa itu. Dulu Allah menciptakan jin itu sebelum Nabi Adam nggak sih? Itu yang saya masih belum paham. Itu nggak tahu saya, masih itu wallahu alam ya, masalah itu hanya Allah yang tahu. Karena itu ya memang hanya kita imani dan mereka itu ada, tapi ngapain kita nyari tahu asal usulnya? Fokus aja lah sama sendiri. Iya makanya itu udah ada ya. Makanya kalau kita hitung-hitung ada jin yang umurnya ribuan tahun, ya wajar aja kalau mereka punya kerajaan di suatu tempat. Umurnya udah ribuan tahun, mungkin dia lebih sakti dari orang sakti ya toh. Coba aja kalau manusia itu bisa hidup lebih dari 200 atau 300 tahun. Satu pasti pintar, nggak mungkin bodoh. Oh iya. Nggak mungkin bodoh. Dua pasti dia memiliki banyak ilmu. Iya benar. Karena dia memahami beberapa zaman, beberapa metode dari dulu sampai sekarang, banyak cerita. Oh ternyata dipadukan dengan teknologi juga mungkin bisa. Ya karena itu dibatasi umur manusia, ya karena itu. Makanya juga ada yang bilang kalau meninggal itu sebenarnya menikah dengan keabadian. Itu karena kita bakal lebih pintar daripada waktu kita memiliki jasad. Karena kok bisa? Ya karena kita nanti bakal bertemu dengan banyak hal. Ya banyak hal yang kita tidak tahu karena kita dibatasi dengan jasad. Kita bakal tahu barang yang hak setelah kita mati. Apa yang kita lakukan semasa hidup itu betul atau enggak, udah bagus apa enggak. Seperti itu. Makanya itu banyak orang yang tahu banyak kebenaran setelah meninggal itu kan bagusnya di situ. Jadi dia lebih tertata hidupnya. Hidupnya penuh dengan ketakutan nek seandainya keliru. Kok hidupnya lebih ketakutan dan ketakutan kan pas wis meninggal. Makanya menikah dengan keabadian. Makanya nek seandainya bahas cerita jin, penumbalan dan lain sebagainya itu kan hanya salah satu bagian dari cerita-cerita gaib itu. Ya mungkin kalau membuat perjanjian sama makhluk jin yang nggak bisa naik ke atas, yang masih coro kasarannya gentayangan, ya mungkin kita rohnya waktu tumbal ya
Ora iso munggah awake dhewe digondel-gondeli iso wae itu. Ya bisa aja. Tapi roh. Iya. Ya. Nek gini ya. Sebenarnya roh kita itu bisa keganggu gak sih sama makhluk alam bawah sadar, makhluk jin atau dan lain? Enggak harus. Kok nggak bisa? Ganggu kan? Roh kita apa cara iso diganggu? Roh kan murni toh. Lah sing diganggu apa? Nek jin ini mengganggu kita apa sing diganggu? Diganggu hawa nafsunya. Ya itu apanya yang diganggu nek enggak rohnya? Hawa nafsu itu berjalan dari mana? Pikiran, Jauh dari situ. hati. Pikiran itu dari mana? Pikiran dari mata, hati, terus dirosok. Terus jadi itu kan. Sebenarnya orang kita itu notabene bisa menyaring ya saja nih. Ya kan awal mula ya biasanya yang visual aja lah, gangguan visual, entah lihat apa dari mata. Dipikir Mata terus dipikir sih. dirasake. Bener ora ya, bener ora. Dirasake sih. Terus dirasake, gak kayaknya gak popo iki. Di situ kan pasti pergulatan. Kita itu diberi jasad. Jasad itu disinkronkan sama roh kita, sama jiwa kita. Seandainya jiwa kita mati, akhirnya seandainya kasarannya kita salah satu sukmone hilang, apa metu, geliling apa namanya, kayak orang nggak bisa konsentrasi, ya itu apa kok ngedan, karena nggak sinkron akhirnya. Nah kalau sinkron ya itu iso ngerasa, iso mikir, dia akal. Ya karena sinkron istilahnya ini toh. Ya sinkron apa? Rohnya karo jasadnya sinkron. Ya berarti kan akhirnya kan roh nggak bisa ini toh. Dia nggak bisa diganggu. Iya makanya itu rohnya tetap salah memilih dan menggetarkan ini. nafsu itu apalagi nih bukan gangguan kayak gitu. Iya tapi rohnya kan ini toh. Rohnya apa ya? Rohnya itu tetap nggak berubah. Cuman peranannya berkurang. Iya itu kan roh kamu berarti yang diganggu. Untuk memperdaya akalmu, memperdaya pikiranmu, memperdaya hatimu. Ya karena nggak sinkron tadi. Nah makanya itu kadang gini ya,